Oke, sekarang kita akan recap matkul pengembangan sistem informasi berbasis web untuk modul 1 dan modul 2 tentang PHP dasar. Sinyal PHP, script PHP. Nah, kode PHP ini dieksekusi di server ya, dan kembaliannya berupa plain HTML ya yang akan dikembaliin ke browser atau klien. Kemudian PHP script bisa ditaruh di mana aja di dalam dokumen. Kemudian sintaksnya dibuka dengan ini ya, tag opennya ini sebagai pembuka PHP-nya. Kemudian ini ditutup dengan ini. Ya, di dalamnya itulah, nah disinilah kode PHP kita. Kemudian default file extensionnya .php ya, file extensionnya .php. Kemudian normalnya sebuah PHP file itu dalamnya itu ada HTML text dan beberapa kode PHP. Nah, contohnya ini ada HTML ya, ini kode PHP, misalkan index.php. Kemudian ini dalamnya ada HTML, kemudian ya ada nih untuk menampilkan hello world misalkan. Nah, buka PHP-nya, tutup, kemudian dalamnya kita kasih echo hello world. Nanti akan muncul hello world di browser ya. Kita coba. Kita buka PHP. Oke, kemudian di sini kita kasih HTML. HTML ada template-nya nggak ya? HTML. Oke. Nah, kemudian di sini kita salah HTML dulu, kemudian di sini baru deh kita buka PHP-nya. Nah, di sini kita echo misalkan hello world. Ya, simpan, kemudian kita run ya. Nah, ini. Ini terminal pool ya. Jalanin dulu deh. pp-s localhost 90. Oke, udah. Sekarang kalau kita lihat di sini localhost 90. Nah, ini hello world. Oke, berhasil ya. Oke, sebelah aja lah. Kemudian ini dia. Kemudian PHP ke sensitif. Di PHP keyword kayak if, else, while, echo dan lain-lainnya, class, function itu tuh not case sensitive, jadi dia nggak case sensitive. Jadi echo boleh, echo kayak gini boleh, echo gini boleh, nah gitu. Mau dia uppercase ya, mau dia lowercase, mau dia campur-campur kayak gini, itu boleh. Aneh ya. Kemudian nah ini all variable name are sensitive. Nah, jadi kalau misalkan kita define variable, jadi itu tuh case sensitive. Jadi kalau misalkan kita panggil color, ya keluar hasilnya ya red, karena ini sesuai nama variable ini, sesuai apa yang dipanggil di sini, sesuai dengan apa yang kita declare di atas. Tapi kalau ini color uppercase semua, jadi nggak ada yang exist di atasnya, jadi ini nggak bakal keluar nih. Ini juga. Oke. Kemudian nih komentar itu adalah baris kode yang tidak akan dieksekusi di program ya, tujuannya untuk dibaca oleh orang lain ya, yang baca kode kita. Let other understand your code. Nah, jadi komentar itu berguna untuk orang mengerti kode kita ya. Remind us what you did. Nah, untuk mengingatkan kita kembali tentang apa yang udah kita bikin gitu ya. Mas programmer harus pernah coming back 2 year later. Nah, misalkan dia udah bikin PHP 2 tahun yang lalu misalkan ya. Nah, misalkan sekarang dia mau lihat kodenya lagi, itu kan agak susah tuh. Nah, kalau ada komen, nah jadi komen itu mendeskripsikan sebuah function misalkan ya, sebuah function fungsi itu ngapain gitu. Nah, itu aja. Langsung gini, misalkan pp, kemudian sini kita punya gini function add. Nah, ini super simple ya. Jadi kita kasih komen di sini function add ya, berguna untuk menjumlahkan 2 angka gitu. Gitu sih komentar. Nah, di sini kita bisa bikin single line comment kayak tadi, double slash, atau pakai tanda crash ya, tanda pagar gini. Dia juga single line comment. Ini komentar ini juga bisa di tengah-tengah gini ya, tapi dengan cara ini kasih bintang kayak gini. Nah, gini slash bintang, kemudian ditutup dengan bintang slash, misalkan $A910 gitu kan. Gini kan. Nah, titik koma. Nah, ini boleh. Kemudian konstan adalah variable
kena change. Nah jadi constant training value itu nggak bisa dirubah. Jadi kalau udah kita defend, jadi selamanya dia akan value-nya akan segitu, jadi nggak bisa kita ubah lagi. Dia tuh apa istilahnya tuh, immutable. Bukan, kalau immutable tuh pokoknya nggak bisa dirubah, unmodified gitu ya. Kalau immutable tuh dia bikin yang baru. Oke. Nah ini define ya. Nah ini nama konstantanya apa, misalkan name gitu ya, atau version, app version gitu ya, app version. Kemudian value nya berapa, misalnya 10. Oke, kalau kita mau nampilin panggil aja app version. Oke, kalau di sini kalau kita refresh, nah ini 10 gitu. Jadi kalau misalkan di bawahnya kita bikin 12 misalkan ya, dengan nama konstanta yang sama, kalau kita refresh, nah dia tetap 10. Dia nggak nge-replace ya, tapi dia abaikan lah ya gitu. Itu konstanta. Kemudian ini variabel itu adalah containers for storing information. Jadi sebagai wadah untuk menyimpan informasi atau data ya. Dimulai dengan tanda di PHP. Variabel itu dimulai dengan tanda dolar ya. Kalau kita mau bikin variabel, kita pakai tanda dolar dulu di sini. Misalkan name gitu ya, Sami gitu. Ada lagi age, misalkan 10, 20 gitu. Harus pakai dolar ya depannya. Kemudian variabel PHP ini ada syarat-syaratnya nih. Dimulai dengan tanda dolar gitu ya. Harus dimulai dengan letter, huruf, atau underscore juga boleh. Misalkan ini boleh nih, underscore di sini boleh, ini juga boleh. Oke, ini nggak boleh angka di depannya gitu kan. Nah bla bla bla, banyak lah. Cannot start with number gitu ya. Hanya boleh contains alphanumeric gitu ya, A sampai Z. Ini alpha, numeric 0 sampai 9, dan underscore. Jadi nggak bisa nih kalau misalkan name. Nah kita kasih add. Nah ini nggak bisa nih sudah. Oke, Sami misalkan ini bakalan error nih ya, echo dollar name add gitu ya. Nah ini nggak bisa. Oke, pokoknya di alpha dia contains alpha, mengandung alphanumeric ya, alpha numeric sama underscore. Kemudian ini output variable echo itu digunakan untuk menampilkan output ke screen. Nah jadi kita bisa pakai echo. Misalnya kita punya teksnya ini computer science, nah kemudian kita bisa echo kayak gini ya. Kalau misalkan, nah ini kita coba ya. Di sini misalkan kita punya teks ya, computer science ya, CS ya. Nah kemudian kita echo nih, echo I love gitu ya, I love CS ya. Kita panggil variabel txt-nya gini. Oke, kalau kita refresh, ada error. Kenapa? Seperti kon echo. Oke, berarti titik koma kayaknya tuh ya. Nah kan ya, titik koma, kita refresh lagi, I love CS computer science ya. Kemudian the sum variable PHP. Nah ini contoh variabelnya ya. Misalkan x nya 5, y nya 4 ya. Berarti x ini menyimpan nilai 5, y ini menyimpan nilai 4. Kemudian kita tampilkan hasil penjumlahannya gitu. Oke, ini variabel PP is loosely typed language. Loosely coupled. Kok loosely ya? Harusnya dynamic lah, dynamic type language ya, bukan loosely. Dynamic gitu kan, dynamic lawannya apa, static ya. Oke, kemudian ini kita nggak ngasih tahu ya, kita nggak nerangin, kita ngasih tahu PHP tipe data apa. Jadi kalau misalkan $A, karena PHP ini dynamic ya, jadi kita bisa assign lagi $A ini dengan string, bisa juga dengan float gitu ya, juga dengan float. Nah jadi nggak bakal error ya kalau kita refresh. Nah aman-aman aja gitu, karena dia dynamic. Jadi apapun bisa lah ditampung di sebuah variabel. Tapi kita juga bisa spesifikkan katanya di PHP 7 gitu kan. Kalau SAM PHP berapa? PHP min v, nah PHP 8. Oh udah support dong ya. Misalkan itu tuh gini, integer A 10 gitu. Jadi kalau kita echo $A berhasil nggak? Refresh, nah gagal.
gagal katanya. Baris ketiga dolar A atau sini mungkin masa situ ya. Oke, kita coba browsing. Ada koneksi nggak? Nggak ada. Oke, nanti aja lah. Oke, kemudian atau integer A gini aja mungkin, atau di sini dolarnya. dan. Kemudian form PHP. Nah, ini contoh form nih. Misalkan login gitu ya, ngisi form, kita bisa pakai PHP ini, PHP form. Jadi di sini ada form action, jadi kita bikin ya. Nah, di sini misalkan kita bikin HTML-nya dulu, HTML, oke. Kemudian misalkan nih login form. Kemudian sini kita bikin form, ya. Nah, itu action-nya. Ini action di mana form ini akan diproses. Kita balik lagi ke index PHP di file ini aja gitu. Metodenya apa? Post atau get. Nah, nanti ada bedanya tuh. Kemudian di sini kita masukin nih, misalkan kita punya input tipenya misalkan teks saja. Name-nya ini yang perlu nih. Namanya misalkan username ya, username. Kemudian kita kasih placeholder misalkan username. Nah, kemudian juga password misalkan ya. Namanya password. Di sini juga tipenya password, atau boleh ini email, ganti deh email. Aduh ribet. Teks lah, teks ya. Kemudian di sini kita kasih di sini button tipenya apa? Submit. Misalkan login. Ya, kalau kita refresh, nah jadinya gini. Nah, username, password, login. Oke. Nah, jadi gimana cara handle-nya? Nah, ini PHP itu punya namanya super globals, get sama post ya, untuk mengolek data, mengambil data gitu ya. Bukan mengambil sih, tapi mengolek itu apa istilahnya? Mengumpulkan tempat, mengoleksi form data dari request gitu kan. Nah, contohnya gini, input tipenya ini nanti ditampung, kita submit. Nah, gini kita ambil dari sini PHP post, ini array ya, kumpulan array dalam post sama get nih. Ambil deh name ini sesuai dengan name yang ini, name yang di sini nih. Kayak gitu. Oke, kalau kita coba di sini berarti kita buka PHP, kemudian coba kita ambil ya, misalkan username, berarti kita bisa ambil dengan cara $_post ya, karena di sini metode kita post. Nah, nama variabelnya apa ini? Sesuai dengan nama ini, username. Oke, kemudian kita juga mau ambil passwordnya ya, password. Oke, kita echo aja deh username dan juga si password. Oke, kalau kita refresh, kita masukin. Oke, kita login ya. Nah, muncul nih samidev. Apa yang kita masukkan di username dan password tadi. Gitu, mudah ya. Kemudian ini form handling. Handling. Oh, ini yang get ya. When there's a available mobile sekali button, the form data send positive PHP name ini. The form is in your method to display simple all variables. All the variables welcome looks like. Oke, kalau misalkan ini kita pakai get ya, kemudian kita refresh, ulang lagi samidev gitu ya. Nah, dia itu ngirimnya ke sini nih, username-nya ini. Nah, dia kirimnya lewat URL kalau pakai get ya. Kalau pakai post ini dia itu ngirim lewat HTTP request ya, HTTP post request. Jadi kalau misalkan di post ya kan. Nah, ini kalau kita cek lagi ya, ini kita buka, kita inspect, ini kita masukin dulu misalkan sami, ini juga sami misalkan ya, kita lihat di network-nya. Nah, di network ini kosong nih kan. Kalau kita login, nah ini ada nih. Oke, post ya, post ke index sini. Dia ada HTTP call ya. Kemudian ini form thing security when processing perform. Nah, jadi yang paling penting itu security ya. Jadi kita perlu validasi form ya, untuk melindungi script kita dari kode berbahaya yang diinjek oleh si user nanti.
Oke, user jahat ya, dari hackers atau spammers. Nah, apa bedanya get dengan post? Tadi kita udah coba ya. Kalau get itu dari dia tuh lewat URL ya. Kalau post itu lewat HTTP request. Jadi kalau kita post, kita request, kita post, jadi nggak ada di URL-nya nampil. Kalau get ada. URL parameters namanya. Kemudian kapan kita pakai get? Pakai get ketika kita nggak ngirim gitu. Kita nggak menggunakan atau nggak ngirim password atau data sensitif lainnya. Password terus apa lagi ya, misalkan ya yang penting-penting lah. yang data sensitif lah, yang privasi gitu ya. Kapan kita guna post? Developer biasanya prefer post ya untuk ngirim data, tapi kalau ngambil data itu pasti get ya, get. Dia ada tuh, ada post, ada get, ada page gitu ya, ada page. Ini untuk update, ada put juga update, ada delete, kemudian ada apa lagi ya? Post, get, page, put, delete, ada option, bukan option, lupa. Pokoknya banyak lah yang metode-metode apa nih? HTTP call request. Okay, let's see how we can process secure way. Asik. Nggak ada. Mana nih? Nggak ditampilin gimana cara proses PHP dengan cara yang aman. Klik baik deh. Ini kapan kita guna post sih? Ini double slide. Variabel. Nah, variabel PHP ini ada 3, lokal, global, dan static. Oke, kemudian kalau jika variabel itu di-declare di outside of function, di luar function ya, sebagai global scope, maka dia bisa diakses di luar aja, dia nggak bisa diakses dari dalam gitu. Variable declare with the function local scope belum bisa. Nah, jadi kalau kita declare variabel itu di local scope itu yang ini ya, scope function, berarti di dalam function ini aja gitu. Scope program itu global itu, can only be accessed within the function, jadi hanya bisa diakses di dalam function itu sendiri. Misalkan x-nya ini 5, jadi kalau kita mau modify, mau nampilkan ya, cuma bisa di dalam blok ini gitu. Kemudian PHP global keyword ya, global keyword ini digunakan untuk mengakses global variable dari dalam function. Udah defaultnya kan kita nggak bisa ngakses ya, misalkan ini $10 gitu ya, $name aja lah, $name misalkan sami. Nah, ini kalau kita punya function di sini, function show gitu ya, so kita nggak bisa echo $name di sini. Oke, dia nggak muncul nih. So, nah ini sesi aja. Jadi kalau gimana supaya ini bisa dipanggil di dalam function ini gitu ya, caranya kita pakai ini global $name. Udah gini aja. Jadi kita selanjutnya bisa manggil si name. Kita bisa manggil, kita bisa ubah namanya misalkan jadi dev ya. Kemudian kalau kita echo lagi di sini misalkan si name ya, kalau kita refresh kosong, berarti ada error nih. Baris 12 echo loh, kenapa ya penutupnya ya, echo bentar, set a language, set ulang, set syntax, ini kenapa, ini oke, kita echo lagi di sini $name. Jadi dia udah berubah jadi dev. Nah, dev. Karena di dalam function show kita udah ubah jadi dev ya, di sini kita panggil. Gitu. Kalau cara mau manggil variabel yang berada di luar scope function. Oke, kemudian bisa juga dengan cara gini, globals ya. Bisa juga dengan globals. Nah, ini variabelnya apa? Name gitu ya. Berarti kita echo, berarti di sini ya, echo. Nah, ini kalau kita run keluarnya sami ya. Nah, gitu.
Kemudian echo dan print. Jadi di PHP dia itu basic, ada dua cara sederhana, dua cara dasar ya untuk get output, menampilkan output ya. Ini sesuai for example sudah. Nah, ada echo sama print ya. Perbedaannya small ya. Perbedaannya sedikit. Echo ini nggak ada return value. Kalau print dia punya return value O1, jadi dia bisa digunakan di expression ya. Echo kan tag multiple parameters. Echo ini bisa tag banyak parameters ya, walaupun jarang digunakan. Kemudian kalau print bisa tag banyak argumen. Can tag one argument, can tag multiple parameters. Oke. Kemudian echo lebih cepat daripada print. Oke. Ini contoh echo udah tadi ya. Echo. Ini udah display variable, ini ada format. Di sini ada banyak format ya, B, C, D. Kalau kita pakai print format ya, jadi misalkan kita cari yang mudah, string aja deh. Ya, print format ya, formatnya apa? Dollar pula %s ya dalamnya. Nah, kemudian di param kedua kita kasih nama variabelnya. Sesuai tipe datanya ini string, berarti di sini s. Oke. Nah gitu, jadi misalkan hello Sami ganteng, refresh, oh iya mantap. Ini floating point juga ada, ini sorter octal number ya, octal 8 ya. Kemudian ini contohnya lagi, ini %63f itu berarti 6 karakter dengan 3 desimal ya, skala sama precision. Oke, ini kita copy aja deh. Nah, gini, ini berarti munculnya 25 dibagi 8, nanti diambil 6 digit ya dengan 3 desimalnya. Kalau kita refresh, nah jadinya gini, 3 desimal. Nah, ini karena kebetulan ya hasilnya itu cuma 3 koma ya, jadi ini maksimalnya 6. Oke, jadi 10 juga bisa gitu. Kalau 1 juga bisa, hasilnya juga sama. Oke. Data type ada string, integer, float, boolean, array, object, null, resource. Data type di PHP di sebuah integer adalah non decimal number ya. Dia antara ini sampai ini. Ini rules-nya dia itu minimal 1 digit, kemudian nggak ada decimal point. Kalau ada decimal pointnya berarti itu float lah gitu, floating point ya. Kemudian integer itu bisa positif atau negatif ya, namanya bilang bulat ya. Kemudian ini decimal, integer can be specified, ada decimal, ada hexadecimal, ada octal, binary. Oke, ini contohnya x, ini vardam x, jadi nampak nanti outputnya dan tipe datanya kalau kita pakai vardam ya. Kalau kita refresh, nah ini vardam, tipenya integer, ini value atau nilainya. Oke, data type sama aja. Siapa? Data type. Ini ada PHP object. Ada masuk OP. Cepatnya belum ya. PHP object. Mungkin ini spoiler. Kelas dan objek adalah dua aspek utama di OOP ya. Kelas itu adalah template dari objek, dan objek ini adalah instance dari sebuah kelas. Kemudian ketika individual objek dibikin ya, dia akan inherit properties. Properties itu apa ya? Properties apa tuh istilahnya? Properties itu variabel dalam kelas. Ada lagi namanya itu properties. Lupa. Properties dan behavior ini fungsi ya, metode dari sebuah kelas. Ini tapi each object memiliki value dari properties masing-masing ya, karena dia beda instance ya, kecuali nanti yang static. Oke, kemudian mari kita asumsikan kita punya kelas namanya car ya, mobil. Kemudian kita punya property model, color ya.
kemudian kita define ini bla 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 bla, kita praktek aja. Ini contohnya kita kelas person ya, tadi car, ini person, kemudian di sini kita bikin public function, misalkan ada konstruktornya ya, konstruct ya, di sini misalkan ada name gitu ya. Di sini kita echo aja name. Udah gitu aja, p sama dengan new person. Masukkan namanya. Ini $, jangan lupa. Kemudian $p kita akses sih, nggak bisa akses ya. Kita punya dulu di sini name misalkan kosong aja, kemudian baru di sini kita set nilai itu tuh this name sama dengan $name. Oke, jadi baru kita bisa ini kita kasih aja modifiernya public biar bisa langsung diakses ya. Name. Oke, kalau kita refresh nggak ada, berarti error. Apa yang error? Apa yang error? Katanya nggak ada error ya. Kita oh iya, ini kan dia ya, kita nggak echo. Oke, kita refresh. Nah, keluar Samida. Ini null value. Null adalah special data type yang mana dia tuh nggak have only one value, can have, dia hanya bisa memiliki value null. A variable that will null is berbahasa novelization. Jadi kalau misalkan kita punya variable, jadi kalau kita build sign dia tuh null. Jika variable create with the value is terminated to null. Nah, jadi kalau misalkan ini gini aja kita declare ini null ya. Gitu. Variable can also be empty by setting the value to null. Oke, jadi kalau kita misalkan punya variable existing kayak gini ya, kita udah ada isinya, kita bisa set juga jadi null. Ya, kita replace aja sini jadi null. Udah siap yang modul 1. Modul 2, 110 page ya. String, number, math sama operator. Udah berapa menit? 27 menit. Introduction. Suara apa tuh? Jadi string itu adalah sequence of bytes, jadi kumpulan bytes. Jadi kan satu karakter itu kan satu karakter biasa ya. Gak tahu karakter lain, karakter Cina itu karakter biasa, abjad biasa itu tuh biasanya 1 bytes tuh, 1 byte ya. Kalau di ASCII itu American Standard Code itu cuma 7 bits ya. Kalau UTF-8 8 bits ya, ada 8 bits. Such as misalkan ini, misalkan A ini tuh ini tuh 8 bits ya slotnya ya. 8 bits atau 1 byte ya, 1 byte gitu. Kemudian makanya dibilang sequence of bytes ya, kumpulan dari bytes ya, sequence bytes. Usually, nah ini PP string adalah string. Jadi PP string ini biasanya adalah ASCII, American Standard Code. You must do extra work to handle non ASCII. Jadi kayak UTF-8 ya. Kalau misalkan kita harus handle lagi nih kalau misalkan ada karakter ini. Nah, kalau digolang enggak ya. Kalau digolang udah super UTF-8. Jadi mantap. Kupas golang. Kemudian ini contoh yang print tadi, example how single quote string. Ini single quote kayak gini, paste saja, paste. Nah, kalau kita refresh, nah hasilnya kayak gini. I have gone to the store, I was lah gini ya, gini PHP. Oke. Kemudian hasilnya kayak gini. Kok beda ya? Kalau di browser tadi Store ada backslash n nya. Oh iya ada ya. Berarti dua mungkin ya. Refresh. Nah baru nggak ada. Oh berarti kalau petik 1 dia itu nggak nge-escape, dia itu nggak nge-token ini ya, ngambil token ini ya, nge-token sini ya. Dia langsung aja print ini kalau pakai petik 1. Kalau 2 enggak, dia kalau ada gini, nah berarti dia kasih enter.
ada T berarti dikasih tab gitu. Nah nih ada banyak new line, ini carriage return, backslash, dollar sign gini, double quote. Ini escaping ya, escaping. Kemudian ini mudah string PHP. Aduh. String PHP ini. Nah, ini berapa panjang ini kan, berapa banyak karakter ya dari sebuah teks ini. Nah, kita pakai metode strlen. strlen. Nah, kemudian ini ada juga unit to process is byte in a string individually. Kita bisa pakai str. Jadi ini kita spesifikin ininya apa, teksnya apa gitu ya, IOO, kita mau ngambil huruf vowel misalkan. Nah, berarti setiap string ini ambil per byte ya, dia per byte ya, each byte ya, dia per byte, per huruf, ambil per huruf, kemudian lihat di sini apakah karakter P ini ada di sini gitu kan. Kalau ada, dia vowels berarti ya. Nah, plus. Jadi di sini total vowelsnya itu IUEO ada 14. Kemudian ini untuk menghitung banyak kata kita pakai str word count ya. Hello world berarti katanya ada 2, dipisahkan dengan spasi yaitu tergolong itu kita bilang kata ya. Ini untuk mereverse string misalkan dari hello world ya, kita reverse menjadi the world oleh gitu ya. Nah, jadi kayak gini, the world oleh dibalik gitu, reverse. Ini strs ini mencari teks di dalam string. Misalkan kita punya string ini, kalau kita pakai str post di param kedua ini kita pakai world. Misalkan kita mau nyari kata world di teks ini, maka outputnya 6 ini karakter posisi ya, karakter posisi karakternya berarti mulai dari sini 0 1 2 3 4 5 6, W ini 6. Nah gitu, makanya outputnya 6 start of position ya. Kemudian ini start post misalkan ini ada problemnya. Kalau kita pakai start post misalkan ada email gitu ya, email dia tuh harus contain si add ya. Kalau nggak contain si add berarti dia nggak emailnya nggak valid gitu. Kemudian di sini ada start replace untuk ganti ya, world dolly hello world. Jadi nanti kalau ada kata world ganti dengan dolly, hello dolly outputnya. Ini untuk substring replace different. For example, you want to obscure all credit card ya. Ini contohnya outstring, new string, startnya ini lengthnya berapa. Oke, mapped is blue dog fish min 9. Min 9 ini mulai dari ini ya. Nah, mulai dari sini. Itu min 9. Kalau min ini green. Nah, jadinya mapped is a green dog ya. Gitu. Ini green dog ini ganti jadi green, dia tuh lengthnya ada 4. 1 2 3 4. Mapped is a green dog, nggak blue lagi ya. Karena udah diganti 4 karakter ini dengan green. Oke, kemudian ini substring replace mapped is a blue dog. Mapped is a blue dog title. Insert ada start. Jadi kalau kita mau masukin ini kata gitu kan, jadi kita di sini spesifikin indeksnya berapa, startnya, ini lengthnya, ini startnya. Oke, di sini makanya di awalnya ada title mapped is a blue dog. Kemudian substring replace. Nah, ini kita juga ini untuk substring return part of string hello world, outputnya world 6 ya, 0 1 2 3 4 5 6. Berarti dari sini sampai akhir dia ambil world. Part of string, bagian dari string ya. Kemudian ini juga start length adalah itu aja, ambil misalkan 8 karakter gitu ya. The start adalah positif, kemudian ini outnya F, out F. Watch out for the tree 6 0 1 2 3 4 5 6, ambil out F. Nah, berarti sebanyak 5 buah karakter 1 2 3 4 5. Spasi termasuk ya, spasi dia hitung sebagai karakter. Kemudian ini juga banyak kali string ini. Nah, pp number ya, ini number.
ini number pp integer, ini adalah semuanya integer. Ini is integer, ini ngecek apakah sebuah variabel dia integer atau bukan. Kita bisa pakai cek ini, pakai ini is integer, dalamnya kita masukin si variabel yang mau kita cek. Jika misalkan variabelnya itu memiliki value berupa integer, maka keluarnya true ya. Ini true or false ya. PHP float, ini float, ini kalau mau ngambil max float min gitu ya. Max float pula. PHP float max, PHP float min gitu. Ini PHP float, apakah cek juga ini bisa nih. Is float is double, ini tuh alias untuk is float. Oh, alias juga ya. Alias itu maksudnya dia tuh mengacu ke float juga, itu alias gitu. PHP infinity, ada juga nih is infinite. Ini tuh 108 kali 10 pangkat 411. Nah jadi dia infinity. Berapa lah tuh ya, 1 kali 9 kali 10 pangkat 411. Ini PHP none stand for not a number ya, jadi nggak angka, itu none, is none ya. Untuk ngecek apakah itu tuh bukan angka. Kalau bukan angka berarti true, kalau enggak berarti false. Numerical, to find whether a variable is numeric, definisi return true if variable number in number string. Ini numeric stringnya dia akan true. Kalau ini ya number ya, is none tadi ya number. PHP number, ini kan cara casting. Misalkan ini float, mau kita casting jadi integer, maka kita pakai kayak gini, buka tutup kurung, terus diikuti dengan nama variable ya, yang mau kita ubah value-nya, mau kita casting value-nya. Ini PHP math ada banyak. Ini ada p, nilainya 3,14 bla bla bla. Ada min max, misalnya kita punya ini kumpulan angka gini, array ya, kita bisa cek minnya berapa gitu ya, menurut terus maxnya berapa. ABS, nilai absolut nih, nilainya selalu positif ya. Ini security akar, ini round, ini untuk membulatkan, ini ada ren, ini untuk random, jadi setiap kita panggil dia akan generate random angka gitu ya, random number. Ini ada operator arithmetic, tambahkan kali bagi ya, modulo, terus apa lagi ya, pemangkatan gitu ya, eksponensial, exponentiation. Kemudian PHP operator, ini assign operator, ini untuk assign. Kemudian ini comparison ya, membandingkan, ini yang mudah nih. Ini juga increment, ini namanya satu tuh apa ya, unary operator. Kemudian ini logical operator, ini string operator, ini array operator, union, equality, identity, inequality, dan lain-lain. Dan ini ada assignment operator, condition. Nah ini ada ternary, ini ada null classing, x sama dengan x gitu ya, berarti artinya jika nilai x ada maka pakai nilai itu, kalau enggak pakai nilai y gitu maksudnya. Kalau ternary ini x sama dengan y, kalau sama berarti yes, kalau enggak berarti no gitu. Daripada kita capek bikin if yang panjang tuh kan, lebih baik kita pakai ternary gitu. Ini untuk ngecek null. Oke, ini untuk mengganti value sebenarnya. Kalau misalkan value-nya 0, maka isi nilainya dengan y. Kalau enggak 0 berarti tetap x. Kemudian ini operator double ya. Oke. Udah, ini bitwise. Bitwise ini operasi bit ya. Binary digit. Ya, ini simbol n ya, dibandingkan 1 dan 1, 0 dengan 0 ya. Or XOR. Ini shift left, shift right. Shift left nanti misalkan gini ada bits. Kemudian kita shift left 3. Nah, jadi nanti di belakang kita kasih 03 ya. Kemudian ini kita sambung dengan ini gitu. Yang lebihnya hilang. Kalau right misalkan ini 2, berarti di depannya kita tambah 02. Oke, kita mulai dari sini. Tambahin lebihnya berarti 2, kan satu blok itu 8 bits ya, 8 bits. Jadi kalau udah 2 berarti ambil nambah lagi di sini.
Nah, ambil nambah lagi, taruh di sini gitu. Siap.